Inilah keadaan di kaki lima di kawasan-kawasan tong sampah. Yes, wah sampai rame banget antri. Karena nggak dapat konsumsi, jadi kita harus antri beli makan sendiri ya jamaah haji Indonesia. Wah, ternyata jamaah haji asal Indonesia mendapat julukan khusus, yaitu Haji Ikan. Berita ni aku sukalah dengar. Sebab Menteri ke Arab Saudi cakap, kalau semua jemaah dunia macam Malaysia, saya boleh tidur dengan lena. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Yang hari ini ramai yang ngetek-ngetek saya, bahkan ada yang suruh mereaksi tentang jamaah haji Indonesia. Ini yang mengingatkan bukan orang kita sendiri, geng. Malahan negara jiran kita, Malaysia. Ini adalah bukti salah satu kepedulian orang Malaysia kepada Indonesia, karena Malaysia sama Indonesia ini sama-sama umat beragama Islam ya geng. Karena setiap tahunnya kita mesti mendapatkan berita-berita yang kurang bagus jamaah haji Indonesia yang berada di tanah suci geng. Karena setiap tahunnya, yang kemarin itu ada jamaah haji Indonesia yang berjoget-joget, jamaah haji Indonesia yang terlantar, kini terulang lagi dan selalu terulang lagi geng. Kini ada jamaah haji Indonesia yang ramai melanggar undang-undang yang sudah diterapkan oleh Perdana Menteri ataupun pemerintahan Arab Saudi sana geng. Sudah jelas-jelas ya, 14 negara termasuk Indonesia ini tak boleh memakai visa umroh ataupun visa ziarah. Tapi begitu degilnya orang-orang Indonesia yang memaksakan diri untuk pergi haji ke sana tapi tak sesuai dengan visa haji tersebut geng. Sampai-sampai di sana ada yang terlantar, kehabisan hotel, tidur di tepi jalan, bahkan sampai ada yang kelaparan berebut makanan, dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada juga yang sampai meninggal geng. Kita sama-sama umat beragama Islam, kita doakan saja ya, yang sudah biarlah untuk pelajaran, dan yang kedepannya lagi jangan sampai terulang lagi geng. Menteri Haji Arab Saudi mengatakan kalau jamaah haji seluruh dunia ini serupa dengan jamaah haji Malaysia, maka orang-orang sana ataupun menteri haji Arab Saudi akan boleh tidur dengan terlena ataupun boleh tidur dengan nyenyak geng. Karena memang jauh berbeza geng. Jamaah haji Malaysia ini jauh lebih beradab, taat, nggak ada yang melanggar peraturan, dan setiap tahunnya kita nggak pernah mendengarkan jamaah haji Malaysia yang melanggar peraturan ataupun mendapatkan problem-problem tersebut geng. Kalau nggak ada video, mungkin orang sangka saya buat berita hoax ataupun fitnah. Apalagi ini soal agama yang agak sensitif gitu ya. Tapi kita sama-sama umat beragama Islam wajib untuk saling mengingatkan, entah langsung tatap mata ataupun lewat media sosial. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Inilah keadaan Astagfirullahaladzim. Kasihan di betul sampah. macam sampah. Keadaan tu sampah. Wah. Berbagai-bagai jemaah ya.
kita berehat atau bermalam separuh malam untuk ambil sebelum kita melontar keadaan di tepi-tepi jalan, di tepi-tepi sampah, di kawasan-kawasan tu sampah macam inilah. Jadi nasihat. Wah, ternyata jamaah haji asal Indonesia mendapat julukan khusus, yaitu Haji Ikan. Kita tahu jika kuota jamaah haji yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia menjadi yang terbanyak pertama di dunia. Dan rupanya jamaah haji asal Indonesia mendapat julukan khusus oleh warga Mekah dan Madinah, yaitu sebagai Haji Ikan. Loh kok bisa? Julukan ini disematkan bukan tanpa alasan. Alasan utamanya adalah jamaah haji asal Indonesia ini tak bisa menghemat saat pakai air. Biasanya pengelola pondokan haji, jika diisi oleh jamaah haji bukan dari Indonesia, hanya mengisi tandon air 2 kali saja, sampai puncak haji. Namun jika pondokannya diisi jamaah asal Indonesia, maka bisa mengisi air 4-6 kali loh. Makanya pengelola pondokan kerap mematikan air, yang pastinya kadang bisa memicu keributan. Jamaah haji asal Indonesia dalam sehari bisa bolak-balik mandi, keluar sebentar setelah pulang mandi, berkeringat sedikit mandi, belum cuci pakaian, wudu dengan air berlebih. Nah, ini karena kebiasaan mandi di Indonesia memang sering ya. Ini juga karena Indonesia banyak air, jadi bisa pakai sesukanya. Namun bagi di kawasan gurun seperti Arab Saudi, air bersih itu memang terbilang mahal ya. Untuk memenuhi persediaan air bersih, maka pihak Kerajaan Arab Saudi akan menyediakan truk-truk tangki raksasa. Air yang sudah dibawa sampainya di pemondokan haji atau perumahan penduduk akan langsung digelontorkan ke sebuah tempat penampungan air yang lazimnya terletak di bawah bangunan gedung. Semakin besar daya tampung hotel, rumah, atau pemondokan haji, maka semakin besar pula tandon air yang harus dibuat. Pada awal musim haji, sebelum jamaah gelombang pertama tiba di Makkah, tandon air di pemondokan haji diisi hingga penuh. Lazimnya, baru nanti menjelang musim puncak haji, tandon air itu diisi kembali. Tapi kalau penghuninya boros air, maka tangki yang ukurannya ada yang mencapai 30.000 liter akan terkuras dalam waktu sepekan hingga 10 hari. Sampai mendapatkan julukan khusus kayaknya. Karena kebiasaan-kebiasaan di Indonesia ini tak boleh dipakai di tanah suci sana, geng. Kita harusnya itu jaga adab, jaga kesopanan untuk saling menghargai agar kita pun juga mendapatkan perilaku yang baik. Bukannya kita semena-mena, mentang-mentang kita sudah membayar biaya haji yang cukup mahal di Indonesia, lalu di sana semena-mena melakukan apapun yang kita suka. Sementara itu bukan kesalahan ataupun bukan permintaan Menteri Perhajian sana, geng. Kita bayar mahal itu karena biaya transportasi dan juga agen-agen Indonesia yang kurang bertanggung jawab. Sampai-sampai orang-orang Indonesia ramai yang terlantar di sana dan juga ada sampai yang kelaparan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini banyak jemaah Indonesia, termasuk salah satunya jemaah haji Kloter 22 asal Labuhan Batu Utara, Paluta, Sibolga, terjebak di Musdalifah mulai dari semalam, belum makan malam, apalagi sarapan pagi. Tidak ada bus yang mengangkut kami menuju Mina. Pihak maktab sudah kami hubungi, katanya ini tidak lagi berhubungan dengan maktab tetapi berhubungan dengan syarikah. Banyak jemaah kita yang sudah pingsan terkena serangan heat stroke, serangan panas. Kami mohon bantuan dari semua pihak, siapapun yang bisa menyelesaikan masalah ini. Kami mohon, kami petugas kesehatan sudah kewalahan menghadapi jemaah-jemaah yang berpingsanan. Kami mohon
Kami mohon bantuan dari semua pihak, siapapun yang bisa dihubungi untuk menyelesaikan masalah ini, kami mohon. Banyak jemaah yang sudah kepanasan, tidak tahan, kehausan, kelaparan. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kami mohon. Petugas perlindungan jamaah atau Linjam di Madinah siaga 24 jam untuk memastikan keamanan jamaah yang sedang beribadah. Patroli Linjam Dakar Madinah pada Jumat dini hari berhasil menyelamatkan 2 jamaah asal Jawa Barat, Hasanuddin 71 tahun dan rekannya yang tersesat dan lupa arah kembali ke pemondokan. Keduanya ditemukan di luar area Masjid Nabawi dalam kondisi kelelahan dan belum sempat makan. Setelah dijemput, kedua jamaah langsung diberikan makanan dan diantarkan kembali ke hotel pemondokan oleh petugas Linjam. Kasih Linjam Dakar Madinah Selamat mengimbau agar jamaah selalu membawa kartu identitas, dokumen, serta perangkat komunikasi saat beraktivitas di luar pemondokan. Jamaah juga diminta segera menghubungi ketua kloter atau petugas yang standby di sekitar Masjid Nabawi jika mengalami kendala di lapangan. Setelah kita mendapatkan informasi dari masyarakat kita ataupun dari petugas dimanapun berada, ya secepatnya kita menuju ke lokasi yang sudah di-share, dan ternyata memang ada jemaah kita yang salah jalan dan bisa kembali. Padahal sebenarnya hotelnya itu dekat dengan Masjid Nabawi, tetapi karena mohon maaf karena sudah tua jadi lupa sehingga jalannya jauh di luar area Masjid Nabawi, di luar area sektornya dari jamaah. Setelah kita mendapat informasi bahwa yang bersangkutan itu belum makan malam, infonya pergi setelah sholat Isya, ya kita bawakan makanan dan minuman, dan alhamdulillah mereka senang dengan apa yang kita bawa. Penjagaan dan pelayanan oleh petugas Linjam dilakukan selama 24 jam untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaah yang sedang beribadah di tanah suci. Jemaah yang terbengkalai lagi ributin. Masih ada jemaah-jemaah yang kayak gini ya, ini dari Bogor ya. 2 juta pak semusim, 42 jenis menu, 2 kali sehari. Itu statistik sajian makanan untuk jemaah haji bagi musim 1446 Hijrah. Jejak Al-Haramain meninjau dapur yang bertanggungjawab memproses makanan buat Duyufur Rahman. Kekalkan 80% rasa masakan Malaysia. Syarat yang ditetapkan tabung haji kepada semua 7 dapur yang dilantik. 2 dapur untuk jemaah di Madinah adalah di Hotel Anwar Madinah Movenpick dan Emaar Royal, manakala 5 lagi di Mekah. Dari segi cita rasa ataupun kesedapan makanan, dia sentiasa dirasa oleh chef kita lah yang kita bawa daripada Malaysia. Kita ada 17 chef yang memastikan bahawa kualiti dari segi rasa, dari segi penyediaan dan sebagainya itu dapat dibuat sebagaimana kita rasa di Malaysia. Jadi walaupun bagaimanapun disebabkan oleh cuaca, disebabkan oleh bahan mentah yang mungkin terhad. Kami dibawa ke Al-Wafa Catering dan Mekah Kitchen di Mekah untuk meninjau kemudahan dan peralatan yang disediakan. Ternyata ia bersih, teratur bagi memastikan keselamatan makanan yang disajikan. Semua menu yang kita buat di sini telah pun diteliti oleh tabung haji dan juga diperhalusi oleh Kementerian Kesihatan, di mana kita mempunyai nasihat daripada pakar dietitian dari segi kadar nutrisi yang diberikan kepada setiap jemaah pada setiap hidangan. Tegas Hisham, pada waktu puncak jumlah jemaah Malaysia mencapai 31,600 orang. Beras yang digunakan seberat 3.16 tan, manakala protein 4.74 tan dan sayur 2.5 tan.
Beras basmati diimport dari India, daging dari Brazil dan premix dibawakan dari Malaysia. Makanan yang telah siap dipak diagihkan di Dewan Makan Bangunan Penginapan Jemaah Haji. Dalam kita beribadah, makanan adalah satu elemen penting untuk memastikan semua jemaah kita sihat. Jadi tabung haji bekerjasama dengan syarikat tempatan dalam menyediakan pemakanan kepada semua jemaah kita. Di sinilah tempat di mana mereka memasak dan juga packaging kepada jemaah-jemaah kita. Okey, pada sekarang ini kita di dapur Al-Wafa. Sekarang ini kita sedang masak. Sekarang ini pukul 11 pagi, tapi kita telah mula masak untuk makan malam ini. Para jemaah haji yang daripada dapur Al-Wafa ini adalah sajian yang kita akan sediakan untuk maktab 79 dan 80 di Hotel Lamp Premium. Dan pada hari ini insya-Allah saya dengan tukang masak yang cukup berpengalaman ini sedang menyediakan masakan makan malam, iaitu daging sup berempah. Dan saya insya-Allah, kami daripada tabung haji dan saya sebagai ketua rombongan haji memasak masakan dengan penuh kasih sayang untuk para tetamu-tetamu Allah dari Malaysia. Menu kita mempunyai 42 jenis menu, di mana di Madinah putarannya adalah 1 kali, tetapi di Mekah ini kita buat ada putaran 2 kali, maksudnya minggu pertama, minggu kedua dan seterusnya diulang balik semula. Dari segi kualiti, kawalan kualiti dan kesihatan, semua menu yang kita buat di sini telah pun diteliti oleh tabung haji dan juga diperhalusi oleh Kementerian Kesihatan, di mana kita mempunyai nasihat daripada pakar dietitian dari segi kadar nutrisi yang diberikan kepada setiap jemaah pada setiap hidangan. Kita juga mempunyai 17 chef yang kita bawa dari Malaysia yang digunakan untuk yang bekerja di sini untuk memastikan kualiti dan juga masakan yang dibuat itu tersebut mempunyai cita rasa Malaysia, sekurang-kurangnya 80% lah. Penggunaan bahan mentah, untuk makluman, bahan mentah adalah bahan mentah yang berkualiti. Sebagai contohnya, kita menggunakan beras basmati daripada India, daging daripada Brazil, ya, dan mereka dan semua ini adalah halal. Begitu juga kita mempunyai premix yang dibawa khas dari Malaysia untuk mendapatkan cita rasa seperti cita rasa kurma, sambal dan sebagainya. Di waktu puncak, bila semua jemaah haji berada di Mekah, sekurang-kurangnya beras yang digunakan adalah lebih kurang 3 tan, dan juga untuk protein sama ada daging ataupun ikan dalam 5 tan, sayur dalam 2.5 tan untuk satu hidangan. Jadi secara puratannya dalam seorang dalam 500 gram lah lebih kurangnya untuk setiap jemaah. Dari segi pengedaran sajian, apabila telah dimasak dan dimasukkan ke dalam peti dan dibawa ke maktab-maktab di Mekah ini, di mana sama ada diadakan melalui Dewan Makan ataupun diadakan di setiap tingkat di hotel-hotel, dan dia dimasukkan ke dalam wama lah supaya makanan kekal. Layanan mesra, harga berpatutan dan sajian menepati cita rasa Malaysia menjadi antara faktor jemaah haji Malaysia berpuas hati dengan perkhidmatan kafeteria disediakan Lembaga Tabung Haji TH di 7 bangunan penginapan jemaah haji BPJH di Mekah. Jemaah Haji Muhammad Fakri Kamarul Zaman, 34 tahun, yang berpuas hati dengan harga ditawarkan dan berkata ia lebih murah berbanding kedai makan atau pasar raya di luar. Harga saya rasa kalau compare dengan harga luar dekat mall-mall sini atau kedai-kedai kat luar, sini lagi murah lah. Kerana kat kafe ni macam makanan kat Malaysia sebenarnya.
Setakat ni saya tak rindu makanan Malaysia. Antara favourite saya nasi lemak. Prihatin. Kami jemaah-jemaah dekat sini merasa macam seolah kami berada di Malaysia. Bagus, sangat-sangat bagus. Oh, okey, memenuhi cita rasa kita. Sementara itu, menurut pengurus operasi kafeteria TH Mekah, Muhammad Najib Zulkifli berkata, TH akan sentiasa memastikan jemaah haji Malaysia dapat menikmati sajian makanan berkualiti dan bersih dengan harga berpatutan. Kalau untuk pembekal makanan, dia kena ada bekas yang warna hitam. Macam kalau kita boleh tengok kat sana, kita kena pakai bekas warna hitam, atas dia transparent. Yang tu ini. Yang paling penting, dia punya production date. So sehari dia kan ada tarikh kat situ dan nama makanan dia lah. Macam tu. Terdapat 7 kafeteria di BPJH Mekah dengan 3 daripadanya di bawah TH, iaitu di Abraj Al-Jannad Ria, Hotel Land Premium dan Abraj Al-Taisir. Okey korang, berita ni aku sukalah dengar. Sebab Menteri ke Arab Saudi cakap, kalau semua jemaah dunia macam Malaysia, saya boleh tidur dengan lena. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Korang rasa macam mana? Aku macam bangga weh. Serius aku sebagai umat Islam berbangsa Malaysia. Memang bangga weh. Memang appreciate sangat lah. Betapa sopannya, betapa sistemnya Malaysia punya jemaah haji ni. Memang baik lah. Malaysia memang pengurusan memang terbaik lah. Mantap. So, cuba korang komen apa pendapat korang. Saya pun sebagai orang Indonesia yang sama-sama umat beragama Islam, tengok jamaah haji Malaysia itu betapa adem dia di hati. Nggak ada kekicuhan, nggak ada kericuhan, dan nggak ada pelanggaran-pelanggaran. Bahkan kita mencari poin-poin negatif dari Malaysia itu macam nggak ada, geng. Karena memang dari awal-awal semuanya itu sudah dipersiapkan oleh menteri-menteri Malaysia ataupun pihak-pihak Malaysia yang berada di tanah suci sana, geng. Semuanya sudah dipersiapkan dari segi makanan, dari segi kesehatan, hotel dan lain-lainnya. Ditambah lagi memang mentaliti rakyat Malaysia ini tak suka untuk melanggar aturan, sangatlah taat dan juga tertib sekaligus beradab dalam dunia apapun. Tujuan kita pergi ke tanah suci ini memang untuk mensucikan hati, ya, bukan untuk mencari masalah. Tapi kalau sesampai di sana boleh meresahkan warga sana, meresahkan jamaah-jamaah yang lainnya tanpa kita sadari, macam mana ibadah kita boleh mabrur kalau sampai di sana pun masih menyusahkan orang lain. Dari sini bukan saya itu terlalu memuji Malaysia, bukan. Tapi masih banyak hal-hal positif yang harus kita ambil dari negeri ataupun negara jiran kita, dari Malaysia. Kita tak payah gengsi lah, kita contoh macam Malaysia. Macam mana Malaysia cara mengolahnya, masyarakat itu macam mana cara memperilakukan di sana, geng. Benar-benar satu tujuan untuk menunaikan ibadah haji, ya sudah itu, dan semuanya ada yang mengurusnya sendiri. Sebetulnya di Indonesia ini pun juga ada duta besar Indonesia yang berada di Makkah, itu pun ada. Tapi saking ramainya orang-orang Indonesia yang bermasalah, ataupun saking ramainya orang-orang Indonesia yang melanggar peraturan, sampai kewalahan orang kita di sana yang mengurus jamaah-jamaah haji kita. Apakah dari sini kita hanya diam? Ataupun kita mau merubah diri dari segi mentaliti, ketertiban, keadaban, dan juga ketaatan ini, geng, agar kedepannya lagi sudah tak ada lagi problem-problem dari jamaah haji Indonesia. Ya, semoga saja baru kali ini yang terakhir jamaah Indonesia yang buat problem, bahkan yang terlantar. Coba bayangkan, geng, kalau misalnya yang terlantar itu, yang kelaparan itu orang tua kita sendiri, macam mana pikiran kita yang berada di rumah, geng, sudah jauh dari keluarga, lalu di sana
mendapatkan perilaku yang sampai macam itu, yang bertujuan untuk mensucikan hati tapi malah membuat kepikiran yang terlantar di sini. Apakah kalian sebagai anak itu tega? Ya, semoga dengan semua video ini kita mendapatkan banyak pelajaran dari sisi-sisi positif dari jiran-jiran kita ya. Semoga ini boleh merubah, bukan ini untuk memecah belahkan ataupun mencari keburukan jamaah haji Indonesia, bukan, tapi ini adalah sebuah pengajaran agar kedepannya kita jauh lebih baik, lebih beradab, lebih sopan, lebih taat dengan peraturan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.